Dorongan untuk memanggil Presiden Jokowi hadir ke sidang sengketa Pilpres juga disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Anti Korupsi. Koalisi Sipil menilai Jokowi perlu dihadirkan untuk mengetahui perannya dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu, baik terkait dengan penyaluran bansos, pengerahan ASN, dan juga penunjukan pejabat-pejabat pelaksana kepala daerah hingga ketidaknetralan aparat. Kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan, terutama pembuktian di MK, yaitu berkaitan dengan peran dari Presiden Republik Indonesia di dalam mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu, baik itu melalui penyaluran bantuan sosial, melalui pengerahan aparatur sipil negara, melalui penunjukan pejabat-pejabat pelaksana atau penjabat kepala daerah, sampai dengan ketidaknetralan yang dilaporkan berkaitan dengan aparat keamanan, baik itu TNI maupun juga Polri. Nah, banyak sekali pernyataan-pernyataan dari setidaknya 8 menteri yang tadi kami sebutkan, yang sangat berhubungan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dipengaruhi sehingga bisa menguntungkan pasangan calon tertentu saja. Setelah 4 menteri dijadwalkan hadir di sidang gugatan pemilu presiden di pemilu presiden maksud kami di Mahkamah Konstitusi, muncul juga usulan menghadirkan Presiden Joko Widodo untuk bersaksi. Kita akan bahas bersama dengan tim hukum kampanye nasional Prabowo Gibran, Frits Edward Siregar, dan juga pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam Bung Frits dan juga Mbak Bibip. Malam, Bib. Sehat selalu. Saya ingin ke Bung Frits dulu, ini soal Presiden diminta hadir dalam persidangan untuk mengklirkan sejumlah hal begitu. Bagaimana? Kalau kita mengacu kepada pasal 38 dari PMK 4 2023, Mbak, terkait dengan alat bukti. Alat bukti itu kan ada beberapa item ya, ada namanya saksi, ada namanya dokumen, ada petunjuk, ada keterangan pihak lain. Artinya adalah di dalam untuk mendalilkan sesuatu, para pihak dapat mempergunakan segala jenis alat bukti yang telah disepakati ataupun telah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi apabila dalam proses tersebut pemohon ingin mendalilkan, ada dokumen-dokumen lain yang dapat dihadirkan. Kami sebagai tim hukum Paslon 2, kami menyerahkan seluruh itu kepada kebijakan yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Okay. Kami berpendapat misalnya dalam hal untuk pemanggilan 4 menteri besok yang bakal akan hadir. Itu kan merupakan sebuah kejelasan untuk kita tahu siapa pihaknya dan hal-hal yang mengenai bansos yang mungkin selama ini menjadi perdebatan dapat dijelaskan lebih jelas dan lebih clear dari para 4 menteri tersebut. Dan seandainya pun misalnya Mahkamah Konstitusi mau memanggil pihak-pihak lain, tentu saja itu merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun sebenarnya Mbak, kita harus bertanya, sebenarnya yang mau kita hadirkan adalah apakah yang kita hadirkan orangnya atau kualitas dari keterangan atau saksi yang akan dihasilkan. Bukankah itu yang selalu menjadi perdebatan dalam 3 dan 4 hari terakhir mengenai saksi dan ahli? Bukankah kualitas keterangan yang dihasilkan itu yang akan memberikan kepastian bagi hakim Mahkamah Konstitusi? Oke. Tapi kalau gini, kan banyak disebut ini Presiden dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga dianggap bahwa segala kebijakan diambil tuh muaranya juga pada Presiden. Maka kemudian penting untuk menghadirkan Presiden dalam persidangan. Bagaimana? Dari persidangan hari ini saja, tadi misalnya Pak Aceh bisa menjelaskan bagaimana prosedur terkait dengan bansos atau perlindungan sosial dalam kategori besar. Dan bansos merupakan bagian kecil daripada apa yang merupakan dari perlindungan sosial tersebut. Sudah jelaskan bagaimana itu merupakan kebijakan DPR, bahkan itu merupakan banyak kebijakan-kebijakan DPR ataupun Komisi 8 mempergunakan bansos tersebut. Tadi kita juga bisa menjelaskan bagaimana peran PJ. PJ tidak dapat bisa melakukan banyak kalau sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Paslon 1 dan Paslon 3. Kalau misalnya PJ tersebut bisa bertindak misalnya, bukankah dia juga terikat sama aturan lainnya? Dan kalau misalnya Mbak, kalau kita kepada realita politik, kalau misalnya wali kota, bupati ataupun
gubernur itu yang petahana misalnya dalam sebuah pilkada, belum tentu juga dia jaminan bisa terpilih kembali. Oke. Kok bisa tiba-tiba sebuah PJ yang orang yang baru datang ke sebuah Oke. daerah langsung bisa menggerakkan? Saya rasa itu selalu mengambil penafsiran yang terlalu luas Oke. dan seakan-akan PJ tersebut merupakan sebuah kebijakan dari Pak Presiden. Sedangkan tadi sudah ada konfirmasi dari Ketua Komisi 2. Jadi tidak perlu presiden begitu ya? Kami bisa melihat dari dokumen-dokumen yang ada, dari keterangan-keterangan yang ada, bisa disimpulkan apa yang diinginkan oleh Oke. paslon 1, paslon 3. Informasi apa yang dia inginkan itu Oke. dapat dibaca dan bisa dilihat dari para ahli yang disampaikan. Baik, saya ingin ke Mbak Bibip dulu. Mbak Bibip, kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Perlukah presiden kemudian hadir dalam sidang di MK ini? Kalau menurut saya perlu ya, karena ujung dari semua persoalan yang didalilkan oleh pemohon dua-duanya sebenarnya adalah kewenangan dari Presiden Jokowi. Dan kita tahu persis kalau tadi Mbak Niluh juga menyebutkan berkali-kali diucapkan, terus tadi Pak Hotman juga bilang kok seakan-akan yang disidang Pak Jokowi. Ya jelas begitu, karena seluruh Indonesia tahu dari awal bahwa orang yang bernama Gibran Rakabuming Raka adalah putra dari Presiden Jokowi. Oke. Dan justru dalilnya adalah bukan hanya bansos, tapi semua dalil lainnya yang kalau kita baca runut di permohonan saya sebut nama paslonnya saja ya, bukan nama perkara, paslon 01 dan 03, itu dua-duanya memang mengarah pada bagaimana adanya penyalahgunaan kekuasaan presiden untuk kepentingan salah satu paslon. Dalilnya begitu, sehingga perlu juga dihadirkan orang yang memang diduga menggunakan wewenangnya untuk memuluskan suatu relasi nepotisme ini yang ujungnya memang ada di orang itu. Jadi sebenarnya ini akan baik sekali untuk menambah keyakinan hakim Oke. tentang konsep hukum yang tengah dibangun. Kalau 4 menteri yang kemudian besok akan hadir itu tidak cukup mewakili misalnya atau memberikan keyakinan pada hakim atas dalil-dalil yang disampaikan oleh 01 dan 03? Kita belum tahu ya, karena besok saya belum tahu juga seberani apa misalnya orang-orang seperti Ibu Sri Mulyani. Kalau yang lainnya saya kira sudah jelas posisinya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi intinya kemungkinan untuk menghadirkan Pak Jokowi itu jangan ditutup dulu. Karena kita mesti paham ini yang dibangun adalah sebuah argumentasi, sebuah konstruksi hukum. Bukan untuk mendakwa seorang presiden. Memang bukan di sini tempatnya. Gitu. Jadi lihat konstruksi hukum yang sedang dibangun, Mbak. Oke, Bung Frits tadi Mbak Bibip mengatakan bahwa tidak hanya sekedar bansos kemudian yang dalil yang disampaikan 01 dan 03, tapi ada penggunaan kekuasaan yang begitu luas gitu. Itu yang perlu diklirkan oleh Presiden. Bagaimana? Dalam proses yang ada di Mahkamah Konstitusi dan setiap persidangan lainnya, setiap yang memohon, setiap yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Bukankah kita sudah sepakat apabila memang pemohon 1 dan 3 merasa ada penyalahgunaan kewenangan, misalnya kalau saya memakai term yang dipakai oleh paslon 1 dan paslon 3, harusnya mereka yang dapat membuktikan foto, dalil, dokumen, sistem, strategis, hal-hal tersebut adalah sesuatu yang dapat mereka sampaikan di dalam persidangan. Cuma sekarang pertanyaannya adalah, apakah Mbak Niluh bisa melihat, apakah dari ahli dan saksi yang disampaikan dalam 2 hari terakhir, apakah dapat membuktikan hal tersebut? Janganlah sebuah pembuktian itu menjadi sebuah pembuktian terbalik jadinya. Jadi Presiden atau KPU ataupun Bawaslu harus mengungkapkan bahwa tidak ada hal-hal sebagaimana yang diperkatakan ataupun yang diduga oleh paslon 1 dan paslon 3. Jadi pembuktian tersebut itu harus bisa menjadi beban daripada pemohon 1 dan pemohon 3. Saya setuju sama Bibip bahwa perlu ada sebuah kejelasan misalnya. Tapi apakah sebuah kejelasan itu harus dengan kehadiran saksi? Karena kita ingat dari kacamata hukum pembuktian ada alat bukti lain selain daripada kesaksian. Oke, Mbak Bibip bagaimana? Ya, jadi saya ingin mengingatkan publik secara umum sih Mbak Niluh bahwa sebuah persidangan itu memang dalam proses pembuktian kita seperti membuat puzzle. Kan pasti banyak di antara kita yang suka main puzzle. Jadi ada puzzle pieces, ada kepingan-kepingan yang sedang disusun. Jadi memang repotnya adalah di media sosial juga banyak beredar hanya potongan-potongan narasi. Bahkan potongan bukan hanya narasi di dalam persidangan, tapi juga konferensi pers yang menimbulkan persepsi yang keliru. Tapi sebenarnya kita harus pahami bahwa nanti setelah proses pembuktian selesai, pieces of puzzle ini bakal dirangkai jadi suatu kerangka yang utuh untuk melihat perkara ini. Nah,
di mana letak keterangan presiden bisa menguntungkan untuk memberikan satu bagian yang lebih spesifik dalam puzzle itu untuk memperjelas apakah benar, karena kuncinya memang ada di presiden. Karena Oke. yang jadi soal dari semua ini adalah relasi nepotisme dari seorang presiden dengan salah satu paslon. Oke, tapi kalau menurut Anda besarkah peluangnya kalau MK kemarin kemudian akhirnya menghadirkan 4 menteri, apakah besar peluangnya mungkin presiden bisa dihadirkan dalam sidang, Mbak Bibip? Ya kalau di titik ini saya kira pertimbangan kita mesti melihat dulu. Saya kira hakim juga akan menimbang setelah 4 menteri besok akan memberikan keterangannya, baru mereka mungkin akan memutuskan perlu atau tidak. Tapi intinya jangan ditutup dulu kemungkinan ini, karena kita harus fokus pada persoalan nepotismenya itu yang ingin diangkat. Oke, tapi kalau misalnya di presiden, kalau di menteri kan hakim sudah memberikan penyampaian ya di awal bahwa tidak ada pertanyaan dari pihak manapun, hanya dari hakim saja. Kalau misalnya presiden nanti, kalau memang ingin mengklirkan, apakah perlu ada tanya jawab seperti itu kira-kira, Mbak Bibip? Aturan mainnya memang kalau hakim yang memanggil, mahkamah yang memanggil, maka hanya hakim yang bisa bertanya. Tapi nanti kita lihat saja perkembangannya, karena seluruh kewenangan mengenai pengelolaan ruang sidang ada di tangan hakim. Oke, baik. Mbak Bibip terakhir begini, kalau sejauh ini yang sudah berjalan, bagaimana posisinya ini? Cukup kuatkah dari pihak yang bersengketa ini? Iya, saya kira sampai dengan hari ini kalau dilihat dari semua saksi dan ahli yang sudah dihadirkan, sebenarnya gelagatnya ataupun konstruksi hukum yang dibangun cukup kuat dari pemohon atau paslon 01 maupun 03. Tapi besoklah ini yang akan menentukan sebenarnya sejauh mana hakim bisa menggali dari 4 menteri. Tapi fakta bahwa hakim sudah mau mengundang 4 menteri itu juga suatu sejarah penting, dan saya kira sebabnya adalah karena hakim mulai teryakinkan dengan konstruksi hukum yang tengah dibangun. Baik, kalau Bung Frits bagaimana keyakinan Anda soal muara dari sengketa Pilpres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi ini? Mbak Nilo, bukankah kita semua sama-sama percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan sebuah keputusan yang terbaik? Dan kepercayaan tersebut sama-sama kita lakukan sebagai paslon 1, 2, dan 3. Dan kami tentu juga percaya bahwa Mahkamah akan memilih dan melakukan apa yang dianggap Mahkamah penting dalam rangka untuk menghasilkan sebuah putusan yang terbaik. Jadi kami percaya kepada proses yang akan diambil oleh Mahkamah. Oke, terima kasih Bung Frits dan juga Mbak Bibip sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu. Ya Bib, sampai ketemu.